bekerja ya. Oke, saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatunya sudah dirancangkan oleh Tuhan, amin. Ketika Bapak Ibu hadir di tempat ini pun, itu pasti tidak kebetulan. Amin. Oke, sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, kita saling membangun, saling menguatkan. Lagu ini remind kita untuk tetap berada dalam komunitas yang saling membangun. Amin. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Amin. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Amin. Tuhan kita baik, amin. Kembali kami menyapa rekan-rekan yang sudah tergabung. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini agak jauh jadi saya harus join ya biar saya bisa nyapa. Oke. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Sambil menunggu. Oke, go. Oke. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya nggak bisa maklum ya. Udah matanya udah nggak ini lagi apa? Aduh, mohon maaf Bapak Ibu, grogi nih. Oke. Philips apakah sudah join? Oke.
Sudah. Halo Kopi Lips, dapat Halo. salam dari suami saya ya. Iya. Bang Ogi. Salam sama Kopi Lips katanya. Salam sama semuanya. Salam dari suami saya ya, Kopi Lips. Oke, Kopi Lips sudah join. Terus selamat datang juga untuk Mas Agung, juga Kak Apriani, Bang Dedi, Bang Junto, Kalas Maria Flora, juga Margareta Panjaitan, Pasca Serang, Bang Poniman, Kak Rina, Kak Stella, Kak Wulani, Kak Juli ya, Kak Juli. Oke, selamat datang. Wah, senang banget nih. Kemudian udah Kak Rina tadi ya. Dan kami sangat bersuka cita sekali siang hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Kita meluangkan waktu bersama-sama untuk mendengarkan atau sharing firman Tuhan, amin. Di tengah hiruk pikuknya berita-berita yang ada setiap hari ya. Betapa kita harus semakin melekat dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, amin. Dan siang hari ini salah satu cara, ya, the way we getting closer to Jesus, amin. Kita angkat satu pujian ini. Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih
ku tahu Engkau selalu bersamaku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, bersamaku. Tak pernah tinggalkan aku, selalu besertaku. Allah yang tak pernah membiarkan umatnya berjalan sendiri, selalu menyertai di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Kau selalu bersamaku, Tuhan. Dan siang hari ini Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, urapi juga Kopilib Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tidak ada satu perkataan yang keluar dengan sia-sia. Kami percaya karena firman Tuhan akan menguatkan kami, membuat kaki kami menjadi kuat, membuat hati kami terus berjalan dan percaya bersama dengan Engkau Tuhan. Tidak ada yang sulit. Kami katakan kami adalah orang-orang yang berpegang kepada firman Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang siap melayani di marketplace kami Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang naik karirnya, diberkati Tuhan. Tidak ada yang stuck dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami terima urapan-Mu, kami terima kekuatan baru, kami terima sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kita akan dilayani oleh Kopilib. Setahu saya Kopilib ini punya kafe saudagar kita ya, kalau nggak salah ya. Saudagar kopi. Saudagar kopi. Halo Ko. Udah lama banget nggak ke sana. Waktu kita mau menikah, ngomongin pernikahan tuh di sana nongkrongnya. Wow. Iya Ko, mungkin udah berubah banyak kali ya. Jadinya agak lupa sekarang. Oke Ko, thank you for coming here. Mari kita dengarkan sama-sama Kopilib. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman saudara, sebelum firman Tuhan dibagikan, kita mau berdoa sebentar. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat siang hari ini. Ini kerinduan kami Tuhan, kami bisa menjadi orang-orang seperti mimpi-Mu Tuhan. Kami bisa menjadi pribadi seperti apa yang Kau mau. Berfirmanlah kepada kami siang hari ini, biar setelah kami mendengar firman-Mu, kami bisa mulai mengikuti apa yang menjadi kerinduan hati-Mu, sehingga hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar teman-teman semuanya, saudara? Ya, senyumnya mana? Wow, udah pada senyum, udah pada ini ya, gembira, sukacita. Ya. Oke teman-teman, saudara, saya siang hari ini mau sharing satu topik ya, yang saya namakan jejak-jejak kehidupan. Ya. Nah, teman-teman, saudara, ada satu ayat yang sangat menginspirasi saya, ayat yang sangat menguatkan hidup saya. Nah, saya juga percaya ini ayat udah sangat teman-teman mungkin udah hafal nih sebagian besar di sini ya. Ayatnya di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 ya. Nah, ini ada janji Tuhan buat kita semua. Wow. Ini teman-teman kita harus pegang nih ya. Ini karena ini bicara tentang mimpinya Tuhan buat kita ya. Nah, saya selalu meyakini bahwa mimpi Tuhan itu lebih besar daripada mimpi kita sendiri. Amin ya. Mimpi Tuhan jauh lebih besar daripada mimpi orang tua kita buat kita masing-masing. Ya. Nah, makanya kalau kita baca di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang, ketika Roh Kudus turun atas hidup kita,
kita akan menjadi saksi, ya, pertama di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi ini mimpi Tuhan buat kita, saudara-saudara. Ya, jadi mimpi Tuhan buat kita ketika Roh Tuhan turun atas hidup kita. Pertama, kita jadi berkat buat Yerusalem. Ya, dulu saya pikir yang namanya Yerusalem itu hanya bicara tentang keluarga saja. Ya, tapi ternyata faktanya Yerusalem itu bicara tentang kota. Ya, jadi Tuhan mau bilang sama kita, Dia punya mimpi, saudara. Dia punya kerinduan. Ya, Tuhan pakai hidup kita. Ya, ketika Roh Tuhan turun atas hidup kita, kita jadi berkat minimal buat kota kita. Ya, nah di kota kita ada keluarga kita, ada teman-teman di mana kita bekerja, ya, ada tetangga, ya, ada lingkungan di mana kita tinggal, saudara. Jadi minimal setiap kita itu jadi berkat buat kota, ya. Nah kalau kita setia, kita bisa jadi berkat buat kota yang lain, buat provinsi yang lain, bahkan firman Tuhan bilang sampai ke ujung bumi. Luar biasa, ya. Jadi teman-teman pegang ya kebenaran ini, ya, karena Tuhan mau, ya. Jangan sampai hidup kita tidak menjadi seperti mimpinya Tuhan, ya. Jangan sampai kita menjalani hari-hari ya hidup kita tidak seperti kerinduan Tuhan, ya. Nah, biar kebenaran firman Tuhan siang hari ini itu meresap di dalam hidup kita, ya. Kita menjadi pribadi orang-orang yang dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan kita, di keluarga kita, kita jadi berkat seperti mimpinya Tuhan, ya. Nah, saya belajar sesuatu, teman-teman, saudara, ya. Betapa Tuhan itu punya mimpi itu, ya. Saya lihat ada beberapa fakta, ya. Betapa Tuhan itu memberikan kepada kita tuh potensi yang sangat besar, ya. Potensinya sangat besar. Ya, firman Tuhan bilang tadi sampai ke ujung bumi Tuhan mau pakai hidup kita kalau kita setia, kalau kita bertekun, ya. Nah, mungkin saudara udah lupa, tapi mungkin saudara memperhatikan, ya, ketika seorang anak kecil belajar jalan. Ya, nah dari sini kita bisa melihat betapa Tuhan itu memberi kekuatan sejak kita kecil karena Tuhan punya mimpi. Ya, nah waktu kita kecil pertama kali kita belajar jalan, mungkin usia sekitar 1 tahun, ya, berulang-ulang kita terjatuh, betul ya saudara ya? Berulang-ulang kita terjatuh, tapi kita selalu bangkit, ya. Padahal tidak sedikit dari kita jatuh, ya, lecet, berdarah, ya. Tapi kita nggak kena yang namanya istilah menyerah. Ya, kita selalu bangkit ketika kita terjatuh, ya. Padahal saat itu kita masih umur 1 tahun, ya. Dan yang luar biasa akhirnya membuat kita bisa berjalan, ya. Jadi kita punya prestasi yang luar biasa, ya. Jadi waktu kita kecil umur 1 tahunan, setiap kali kita terjatuh, setiap kali kita mungkin benjol, lecet, berdarah, tapi kita selalu bangkit, ya. Kita nggak pernah melihat seorang anak kecil ketika dia terjatuh, ya, kalau bahasa Sundanya langsung pundung, ya, duduk di pojokan, langsung putus asa, ya, lalu nggak mau jalan, ya. Nah kita nggak pernah lihat tuh seorang anak kecil seperti itu. Setiap kira dia jatuh, dia selalu bangkit jatuh, sampai akhirnya bisa jalan. Nah itu pengalaman kita semua, saudara. Ya, padahal saat itu kita belum sekolah, belum bisa baca, ya, belum ikut komsel, ya, belum ikut persekutuan, training, seminar yang keren-keren. Tapi setiap kali kita jatuh, kita selalu bangkit. Luar biasa, ya. Nah, hari-hari ini setelah kita dewasa, ya, kadang semangat kita tuh udah nggak sama dibandingkan waktu kita umur 1 tahun, ya. Ya. Padahal kita udah sekolah, buku yang kita baca mungkin udah banyak, ya, kita ikut seminar, kita ikut training yang luar biasa, ya. Banyak belajar kita di sana, tapi pas kita punya masalah banyak dari kita menyerah, kita putus asa, saudara. Kita jadi khawatir, bimbang, ragu, ya, kita dikuasai oleh kecemasan, saudara. Ya, kita udah nggak sama seperti waktu kita umur 1 tahun. Ya, kita setiap kali kita jatuh, kita selalu bangkit. Ya, nah hari ini, saudara, ini mengingatkan saudara dan saya juga, ya. Yuk, kalau kita punya masalah, kalau kita punya tantangan, ya, yuk kita bangkit, ya, karena Tuhan punya mimpi yang besar, ya. Karena waktu kita kecil dulu, kita tuh pandang menyerah, ya. Nah, saya yakin itu kekuatan yang Tuhan kasih di dalam diri kita. Luar biasa, ya. Pada saat kita tidak berdaya, kita belum tahu banyak, tapi setiap kali kita terjatuh, kita selalu bangkit, saudara.
Ya. Nah, dari situ ya kita semakin bisa melihat betapa Tuhan punya mimpi yang luar biasa buat kita, ya. Jadi teman-teman, ya, jadikan diri kita masing-masing motivator terbaik ya kalau kita hari ini punya masalah, punya tantangan, ya, ingat dulu kita pantang menyerah, kita selalu bangkit sampai akhirnya kita bisa jalan, ya. Nah, Saudara, ada satu kalimat ya yang sangat memotivasi saya. Nah, kalimatnya seperti ini, eh, kita bisa menghitung ya, jumlah biji dalam satu apel. Tapi kita tidak bisa menghitung potensi ya, biji-biji tersebut bisa menjadi berapa pohon. Ya. Nah, itu baru bicara apel, Saudara. Ya, kita bisa hitung kalau kita makan satu buah apel, kita bisa hitung bijinya berapa, 3 atau 4 atau 5. Ya. Tapi kita nggak bisa menghitung potensi pohon yang bisa dihasilkan oleh satu buah apel. Nah, itu baru bicara apel, Saudara. Ya, mungkin dari satu buah apel itu bisa jadi puluhan pohon apel yang isinya mungkin udah ribuan buahnya, ya. Bisa jadi ratusan, bisa jadi ribuan pohon apel. Ya, nah saya yakin Saudara, potensi hidup kita itu lebih besar daripada sekedar bicara buah apel. Ya. Nah, ada satu kalimat ya yang sangat menginspirasi saya ya. Kalimatnya gini. Orang yang sukses, orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang sanggup menghubungkan setiap titik-titik hidupnya menjadi gambaran besar. Ya. Orang yang sukses, orang yang berhasil dalam hidupnya adalah orang-orang yang sanggup menghubungkan setiap titik-titik hidupnya menjadi gambaran besar. Ya. Ada titik keberhasilan, ada titik kegagalan, ada titik di mana mungkin kita mengalami masa-masa yang tidak mudah, ada titik-titik di mana kegembiraan kita begitu meluap, ya. Nah, tapi dari situ kita bisa belajar banyak, Saudara, ya. Ternyata kalau kita bisa mengkonekkan dari satu titik ke titik yang lain menjadi gambaran besar, itu yang bisa membuat hidup kita berhasil, itu yang bisa membuat hidup kita bisa menjadi seperti mimpinya Tuhan. Ya, tadi saya berulang-ulang berkata bahwa mimpi Tuhan lebih besar daripada mimpi kita sendiri. Ya, nah Saudara, ada satu pribadi yang sangat memotivasi saya, ya, ini juga pasti memotivasi dari teman-teman, ya, itu namanya Yusuf. Nah, Yusuf berhasil menghubungkan setiap titik-titik hidupnya menjadi gambaran besar. Ya, jadi ketika saya baca firman Tuhan, baca tentang kehidupan Yusuf, wow, itu sangat memotivasi. Bukan hanya ketika saya mengalami masa-masa senang, tapi ketika saya mengalami masa-masa yang nggak mudah, saya mengalami masa-masa yang sukar, saya baca lagi tentang Yusuf, saya dikuatkan, saya terinspirasi. Ya, saya jadi membuat saya tetap berjalan terus, ya, memegang janji Tuhan untuk tetap bergerak seperti apa yang menjadi mimpinya Tuhan. Ya, nah, Saudara, dari Yusuf, ya, kalau Saudara bisa baca di kitab Kejadian tentang Yusuf, ya, di usia 17 tahun, ya, jadi sangat muda ya, jadi usia remaja ya, usia 17 tahun, Tuhan memberikan mimpi sama Yusuf. Ya. Nah, mimpinya mau memakai hidup Yusuf jadi berkat ya buat bangsanya. Ya. Bahkan kita lihat bukan hanya jadi berkat buat bangsanya saja ya, tapi jadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Nah, Tuhan punya mimpi yang besar. Ya. Dan dia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Ya. Nah, ternyata dia pikir kalau dia cerita mimpi Tuhan ya kepada saudara-saudaranya, mereka langsung dukung gitu ya. Mereka akan support, mereka akan kasih semangat, ya. Mereka akan mendoakan. Mungkin itu ya awalnya Yusuf berpikir ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Ternyata saudara-saudaranya nggak suka gitu, dengan Yusuf. Ya. Bahkan kalau kita baca di kitab Kejadian, saudara-saudaranya membenci Yusuf. Ya. Jadi Yusuf tidak disupport, ya, tapi malah tidak tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Nah, itu titik ya kritis loh Saudara. Ya, ketika Saudara dapat mimpi dari Tuhan, Saudara cerita kepada sahabat, kepada orang-orang terdekat, kepada mungkin siapa yang Saudara percaya. Bukan dapat dukungan, ya, tapi mereka nggak suka. Wow. Ya, nah kira-kira kalau kita ada di posisi seperti itu atau di posisi seperti Yusuf, gimana? Apakah kita tetap maju terus, ya, atau kita jadi nggak percaya sama janji Tuhan dalam hidup kita, ya?
Nah, itu titik yang Yusuf alami, saudara. Titik pertama, ujian. Ya, saya yakin setiap impian Tuhan yang Tuhan kasih itu harus melewati ujian. Ya, nggak ada jalan yang mulus, nggak ada jalan yang mudah. Semua harus mengalami proses untuk kita bisa menggenapi janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, nah, titik berikutnya, ya, ini kesannya makin jauh dari impian Tuhan. Dia dibuang ke sumur, saudara. Ya, bukan oleh orang lain, tapi oleh saudara-saudaranya. Ya, saya yakin di sini nggak ada satu orang pun mungkin ya yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Ya, nah, Yusuf bukan hanya dibenci oleh saudaranya, tapi dia juga dibuang. Wow, kalau saya jadi dia, mungkin saya jadi marah, pahit, kesel, dendam, iri. Ya, tapi kita nggak baca di Firman Tuhan. Yusuf jadi pahit sama saudara-saudaranya. Yusuf jadi benci sama saudara-saudaranya. Yusuf jadi marah sama saudara-saudaranya. Kita nggak baca itu di Alkitab. Ya, nah, nggak sampai di sana, saudara. Titik berikutnya, dia dijual sebagai budak. Wow. Ya, ada yang di sini dijual oleh saudara-saudaranya? Nggak ada ya, pasti. Nah, ini titik kritis, ya, makin jauh dia. Ya, dari kalau pakai kacamata manusia, dia makin jauh dari mimpi Tuhan. Ya, tapi sebetulnya kalau pakai kacamata iman, dia sedang mendekat pembesar. Nah, firman Tuhan bilang dia disukai. Bahkan apa saja yang diperbuat, dia berhasil. Ini orang punya kualitas yang luar biasa ya. Dia dibuang, dia dibenci oleh saudaranya, dia dijual, tapi kualitas hidupnya tuh makin keluar gitu ya. Potensi yang ada pada dirinya tuh makin mencuat keluar, saudara. Ya, di tengah tantangan, di tengah masalah, di tengah himpitan hidup, dia malah berbuah. Ya, apa saja yang dia perbuat berhasil. Ya, ada banyak orang ketika kondisi yang baik-baik saja, dia bisa berbuah. Tapi ketika ditekan, ada masalah, ada tantangan, ya, jadi pahit hidupnya. Ya, ya nggak sedikit yang akhirnya mulai hubungannya sama Tuhan jadi berkurang, ya, jadi memudar, ya. Tapi beda dengan Yusuf, ya. Yusuf jadi berkat, ya, di tengah situasi yang sukar, ya. Bahkan Potifar suka sama dia, luar biasa, ya. Nah, tapi apa yang terjadi, saudara? Titik berikutnya, ya, nggak mudah, ya. Istri Potifar suka sama dia, ya, singkat cerita akhirnya Yusuf difitnah, ya. Nggak gampang, saudara, ya. Nah, ini diuji lagi, mau maju terus nggak, ya. Nah, Yusuf bukan jadi fitnah, dia masuk ke dalam penjara, saudara. Ya. Dia masuk ke dalam penjara. Tapi sekali lagi kita baca di firman Tuhan, hidupnya jadi berkat di dalam penjara. Ini orang kalau orang berkualitas ya, kalau dekat sama Tuhan, kalau percaya sama janji Tuhan, ya kalau orang tersebut menghidupi mimpi Tuhan, itu dimanapun berbuah manis, ya hidupnya jadi berkat, ya di tempat-tempat yang gelap, di tempat-tempat yang gak mudah, ya hidupnya menjadi berkat, saudara. Ya, nah ini pengingat buat kita semua ya, saudara ya. Ya, Tuhan mau dimanapun kita berada kita jadi berkat. Ya, dimanapun kita berada, kita kerja dimanapun hari ini. Ya, Tuhan mau kita jadi terang, Tuhan mau kita jadi garam dunia. Ya, izinkan dunia melihat Tuhan bersama-sama dengan kita. Izinkan dunia, izinkan teman-teman saudara, izinkan bos saudara, ya, izinkan sahabat-sahabat di mana saudara bekerja melihat betapa Tuhan menyertai langkah hidup saudara. Ya, sama seperti Tuhan menyertai Yusuf. Ya. Nah, di dalam penjara, jadi ada juru minuman dan juru roti bermimpi. Ya. Mereka tidak bisa menafsirkan mimpi mereka. Ya. Lalu mereka bertemu dengan Yusuf. Oleh karena hubungan Yusuf dekat sama Tuhan, oleh karena hikmat Tuhan, Yusuf berhasil menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Ya, singkat cerita, juru roti harus mati, ya, seperti tafsiran dari mimpi Yusuf, ya, sedangkan juru minuman dikembalikan posisinya, ya. Tapi apa yang terjadi? Dia dilupakan oleh juru minuman, saudara. Bayangkan, Yusuf telah berhasil menafsirkan mimpi juru minuman tersebut, tapi dia dilupakan. Ya.
Tapi sekali lagi saudara, kita nggak baca di Alkitab, kita nggak baca di Firman, Yusuf pahit, Yusuf benci, Yusuf marah kepada juru minuman, tidak. Ya, Yusuf tetap percaya. Ya, Yusuf tetap percaya sama janji Tuhan, dia tetap percaya sama Tuhan. Ya, dia tetap percaya bahwa yang berkuasa ya untuk mimpi dia bisa menjadi kenyataan adalah Tuhan. Ya, yang berkuasa untuk membuat mimpi Tuhan buat hidup Yusuf adalah Tuhan. Itu yang Yusuf yakini, saudara. Ya, dilupakan, dia tetap bersukacita, dia tetap percaya sama Tuhan. Ya, sampai satu hari Firaun bermimpi, tidak ada satu orang pun yang berhasil menafsirkan mimpinya. Ya, lalu juru minuman ya teringat kepada Yusuf. Dia cerita kepada Firaun, ya ada seorang yang luar biasa bernama Yusuf yang telah berhasil menafsirkan mimpinya. Ya, singkat cerita, akhirnya Yusuf bertemu dengan Firaun di usia 30 tahun. Jadi ada 13 tahun, saudara. Saudara nanti bisa baca di Kejadian. Ya. Jadi di usia 30 tahun, Yusuf akhirnya berhasil bertemu dengan Firaun dan berhasil menafsirkan mimpi dari Firaun. Ya. Dan akhirnya Yusuf menjadi seperti mimpinya Tuhan. Bahkan firman Tuhan bilang, Yusuf menjadi seperti bapak buat Firaun. Luar biasa. Ya. Dia bukan hanya menjadi orang nomor 2 ya pembesar setelah Firaun, tapi firman Tuhan bilang Yusuf menjadi seperti bapak buat Firaun. Wow, luar biasa banget. Ya, nah itu titik-titik yang dilalui Yusuf. Ya, nggak mudah. Ya, dilupakan, dibenci, dibuang, difitnah, masuk ke dalam penjara, tapi dia tetap percaya sama Tuhan. Nah, kita mau belajar ya. Seberat apapun titik hidup yang kita alami hari-hari ini, kita percaya sama Tuhan. Sama seperti kita melihat ya, kalau Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan juga akan menyertai kita. Ya. Sekalipun masa-masa itu tidak mudah, mungkin hari-hari ini saudara lagi mengalami masa-masa yang tidak mudah, tetap percaya. Ya, kita mau belajar percaya seperti Yusuf, percaya sama janji Tuhan. Ya. Nah, saudara, itu bicara Yusuf. Ya. Nah, ketika saya renungkan, ternyata untuk seseorang bisa menggenapi mimpi Tuhan itu harus melewati proses yang nggak gampang. Begitu juga kalau kita lihat Daud. Ya, ketika Daud diurapi menjadi seorang raja, itu di usia remaja, tapi nggak tiba-tiba dia menjadi raja seperti janji Tuhan. Ada proses yang tidak mudah yang dia harus lalui. Ada proses di mana dia harus tetap bertekun. Ada proses di mana dia tetap harus membangun hubungan yang karib sama Tuhan. Ya, ada tantangan, dikejar-kejar, mau dibunuh, ada begitu banyak ya tantangan yang dia lalui. Ya, tapi kembali kita lihat Daud tetap percaya sama janji Tuhan. Ya, sama seperti Yusuf percaya sama janji Tuhan. Ya, nah saudara, lalu saya merenung titik-titik hidup saya. Ya, saya bersyukur sekalipun masa-masa itu nggak mudah, ya, tapi saya melihat benar firman Tuhan. Ternyata hampir semua anak-anak Tuhan di Alkitab yang Tuhan kasih mimpi, yang Tuhan kasih janji, itu mereka melewati masa-masa yang nggak gampang juga. Ya, tapi mereka yang bertekun, mereka yang tetap setia, mereka yang tetap melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, itulah yang akhirnya menggenapi, ya hidupnya menggenapi mimpi Tuhan. Ya, nah saya ingat waktu saya kecil, ya ini salah satu titik yang saya alami, ya saudara, orang tua saya ingat saya udah ya kondisinya dalam kondisi keluarga yang sangat sederhana, ya. Saya anak ke-8 dari 11, ya, jadi keluarga besar, ya. Dulu orang tua saya punya pabrik beras di kota Cianjur, tapi bangkrut, ya. Itu sampai anak yang keempat, ya. Jadi kondisi ekonomi orang tua saya sangat makmur, ya. Tapi ketika anak yang kelima, keenam itu udah dalam kondisi yang bangkrut, ya, ekonomi pas-pasan, ya. Nah, jadi saya ingat waktu saya kecil, ini sebelum saya mengenal Tuhan ya, nggak mudah yang masa-masa itu kami lalui, ya, ya. Tapi nggak pernah kehilangan kegembiraan juga, ya. Saya ingat waktu saya kecil itu kalau beli satu porsi bakso itu buat satu keluarga, bukan buat satu orang, bukan ya. Jadi beli satu porsi bakso itu, mending kuahnya banyak, ya, itu disiram ke air panas udah cukup. Ya, baksonya dipotong-potong kecil-kecil, bagi-bagi, ya, untuk satu keluarga. Ya. Terus waktu saya kecil, seingat saya orang tua saya nggak pernah beliin saya mainan, ya. Tapi jadi kreatif ya, jadi bikin mainan sendiri. Ya, bikin mobil-mobilan dari sendal, bikin macam-macam lah, ya.
apa ya, cangkangnya jeruk bali bisa jadi mainan, ya macam-macam ya. Jadi kreatif ternyata ya masa-masa yang nggak mudah itu ya. Ya kalau kita mau cari tahu ya, kalau kita mau belajar ya masa-masa sulit itu bisa membuat kita jadi kreatif ya. Nah itu masa kecil ya. Jadi ayah hampir tiap hari lah makannya tahu tempe ya, kangkung ya. Gitu. Itu saya sampai kalau pergi ke sekolah tuh ya kadang-kadang udah pengen cepat pulang karena saya tahu mami saya ya udah beli tahu. Wah, itu buat saya tuh tahu goreng itu makanan yang sangat berharga ya, sukacita ya, meluap tuh makan dengan tahu goreng aja. Ya, nah itu mengingatkan saya jangan sampai hari ini kalau lihat cuma tahu goreng jadi nggak semangat gitu ya. Karena dulu ya cinta mula-mula saya ya, jadi makan tahu goreng, tempe goreng itu udah semangat banget. Ya jangan sampai hari ini cuma makan dengan tahu tempe aja nggak kehilangan semangat. Oh, berarti saya udah kehilangan apa ya? Cinta mula-mula nih sama Tuhan nih. Cinta mula-mula sama tempe ya gitu ya, sama tahu. Ya. Jadi rasa syukurin jangan sampai uh, berubah gitu. Nah, itu pengalaman masa kecil ya. Nah, singkat cerita usia 13 tahun saya terima Tuhan ya. Itu saudara hampir setiap hari saya bersaksi ya. Teman sebangku saya ceritain tentang Tuhan, saya pulang ke rumah saya cerita tentang Tuhan Yesus kepada mama saya, ke papa saya, ya, ke om saya, ke nenek saya, ya. Pokoknya ketemu siapapun saya cerita tentang kebaikan Tuhan, bersaksi. Ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu mau menerima kita apa adanya, Tuhan itu menyelamatkan hidup kita. Wah, itu saya cinta mula-mula Saudara, pada waktu itu usia 13 tahun. Ya. Semangatnya luar biasa ya. Itu Roh Kudus ya yang membangkitkan hidup saya, ya. Tapi Saudara, 3 tahun kemudian ya, saya lulus kelas 3 SMP, ya. Mau ke SMA, nggak ada uang orang tua saya. Ya. Jadi, saya sekolah cuma sampai kelas 3 SMP, Saudara. Bayangin, hampir setiap hari bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Hampir setiap hari saya bilang Tuhan itu hebat, Tuhan itu besar sama orang-orang. Tiba-tiba saya putus sekolah. Mau tetap percaya sama janji Tuhan nggak bahwa Tuhan memelihara hidup saya? Nah, itu kan titik kritis yang saya harus lalui, Saudara. Ya. Tapi saya baca firman Tuhan, Yusuf tetap maju terus di tengah situasi yang sukar. Daud tetap maju terus di tengah situasi yang sukar. Saya menguatkan hati saya, ya, saya mau lebih percaya sama firman Tuhan daripada kenyataan hidup yang saya lalui, ya, maju terus. Ya. Nah, setelah saya putus sekolah, tapi saya nggak putus belajar ya saudara ya. Ya dari situ saya ambil keputusan setiap bulan minimal harus baca selesai 2 buku. Ya buku tentang biografi orang-orang sukses. Ya hampir setiap hari baca Alkitab. Ya berpasal-pasal. Itu yang menguatkan hidup saya saudara. Ya. Nah putus sekolah, saya fokus di bulu tangkis ya karena sejak umur 7 memang saya udah masuk klub badminton. Ya sempat juara Cianjur. Ya putus sekolah saya masuk klub ya saya pikir oh mungkin Tuhan mau pakai hidup saya jadi juara dunia nih ya tapi teman-teman nggak pernah lihat saya di TV ya berarti nggak jadi juga gitu ya saya tapi sempat di badminton saya masuk ke Pelada Mutiara di Bandung ya terus saya ikut tes di Jakarta di PB Jaya Raya ya jadi satu klub sama Susi Susanti, Mia Odina, ya, Tony Gunawan mereka jadi juara Olimpik juara dunia ya Philip Triatna nggak kemana-mana ya. Ya tapi ini titik kritis juga apakah saya tetap mau percaya sama Tuhan ya sekalipun seakan-akan ya apa yang saya buat itu gagal seakan-akan ya putus sekolah badminton ya cuma jadi ya dikenal di level Jawa Barat ya di Jakarta sempat sih mau ikut pertandingan taruna umur 17 tahun ke bawah juara 3 ya ya tapi nggak pernah jadi juara nasional apalagi juara dunia ya nah ini titik yang tidak mudah juga apakah saya mau tetap maju terus percaya sama janji Tuhan ya ketika saya baca Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 ketika roh Tuhan turun atas hidup saya bisa jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria bahkan sampai ujung. Saya baca firman saya tetap percaya sama kebenaran firman Tuhan bahwa suatu hari ya
saya bisa menjadi seperti mimpinya Tuhan. Ya. Nah, usia 20 saya berhenti badminton, saya sempat jadi pelatih bulu tangkis, ya. Jadi saya udah pindah-pindah saudara dari Cianjur, terus pindah ke Bandung, ya sambil sekolah kan SMP di sana, sambil bulu tangkis. Berhenti sekolah saya tekun di bulu tangkis, ya sempat ikut akhirnya pindah ke Jakarta, ikut seleksi di PB Jaya Raya, ya tapi harus berhenti, ya. Nah dari Jakarta pindah ke Sukabumi, ya kontrak rumah nampung anak-anak narkoba. Ini nggak ada hubungannya sama sekali sama bulu tangkis, ya. Jadi makin ditantang ya oleh masalah, tapi makin percaya sama janji Tuhan. Nih, sama seperti Yusuf yang mengalami masa-masa yang sukar, ternyata kalau pakai kacamata iman, dia sedang mendekat kepada mimpinya Tuhan. Nah, saya yakin ya, setiap kesulitan yang saya lalui, setiap masalah yang saya hadapi, setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, itu sebenarnya sedang mendekat kepada mimpi yang Tuhan sudah kasih. Itu yang saya yakini, Saudara. Ya. Jadi selama dari tahun 95 sampai 2001, itu usia 20 sampai 26, saya nampung anak-anak narkoba, Saudara. Ada 30 orang. Jadi saya tinggal bareng sama mereka. Ya. Wow, itu sekolah yang luar biasa, itu sekolah kehidupan. Ya, hampir setiap hari stres, Saudara. Itu kalau nggak dekat sama Tuhan, itu bukan hanya mereka yang putus asa, saya putus asa, Saudara. Ya. Itu hampir setiap hari ada keributan. Berantem lah, barang-barang hilang lah, ada yang kasih gitar, itu buat saat teduh bareng kan, buat worship bareng ya. Ada yang ambil jual, ya. Ada yang ngasih TV, diambil sama salah satu mereka, kabur, dijual televisinya, Saudara. Ya. Rice cooker buat masak nasi buat bareng-bareng hilang. Ya, mau mandi, buat semua nih mau mandi ini. Ya, waktu itu masih pakai air tanah ya. Itu air nggak ngocor. Ternyata sanionya digergaji, dijual. Ya. Itu betul-betul sekolah yang luar biasa, sekolah kesabaran. Sekolah pengharapan di situ, ya, sekolah iman di situ, ya. Saya tetap mau melayani mereka, nggak orang-orang yang terbuang, orang-orang yang terbuang oleh masyarakat, orang-orang yang mungkin orang tuanya mereka sendiri udah nggak percaya sama mereka. Saya tetap percaya nggak bahwa suatu hari hidup mereka bisa pulih. Itu tantangan yang nggak mudah. Ya. Tapi kembali saya menguatkan hidup saya lihat firman Tuhan, saya lihat Daud mengalami masa-masa yang tidak mudah, saya lihat Yusuf mengalami masa-masa yang tidak mudah, tapi mereka tetap percaya sama janji Tuhan. Dan akhirnya hidup seperti apa yang menjadi mimpi Tuhan. Ya. Musa juga sama kan, ketika Tuhan berjanji itu nggak mudah, membawa jutaan ya, manusia keluar dari Mesir, ya banyak tantangan yang Musa harus lalui, saudara. Ya, tapi dia tetap percaya sama janji Tuhan. Ya. Nah ini mengingatkan kepada kita semua nih, ya kita boleh mengalami masa-masa yang sukar, bukan berarti kita sedang tidak di dalam track yang Tuhan maksudkan. Ya, jangan-jangan sebenarnya kita sudah ada di track yang sebenarnya Tuhan mau. Ya, jadi setiap ujian, tantangan, masalah, ya jangan berhenti, saudara. Ya, tetap percaya ya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Ya, bahkan di tengah situasi yang sukar, Tuhan mau pakai hidup saudara jadi berkat. Ya. Nah, waktu saya nangani anak-anak narkoba, itu betul-betul sekolah yang luar biasa. Ya, saya melihat ternyata iman saya bertumbuh loh di masa-masa yang seperti itu. Saya pikir iman saya luntur di tengah situasi yang tidak mudah seperti itu. Ya, tapi ternyata ya sama seperti Daud bersama orang-orang di Gua Adulam, orang-orang yang tidak mudah. Ya, tapi Daud tetap percaya sama janji Tuhan. Orang-orang yang bermasalah di Gua Adulam itu menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ya, mereka menjadi orang-orang kepercayaannya Daud ketika Daud menjadi seorang raja. Betul ya? Luar biasa banget. Ya. Nah, pokoknya banyak pengalaman yang saya alami, saudara, ketika nangani anak narkoba. Nah, singkat cerita, itu karena waktu itu nangani anak-anak narkoba yang ingin sembuh itu selama 6 tahun. Ya, mulai banyak tuh yang teman-teman yang datang ke tempat saya dan rekan-rekan saya yang lain layani anak-anak narkoba ini. Ya, ada dari komunitas gereja, ada dari beberapa organisasi datang, ya. Dan salah satunya yang sekarang menjadi istri saya. Ya.
Jadi Juli Tane ini yang menjadi istri saya sekarang, ya, itu gara-gara dia datang ke tempat penampungan anak-anak narkoba di mana saya dan teman-teman saya melayani. Ya. Oh, jadi saya makin melihat nih, makin jelas nih gambaran besarnya, saudara. Oh, ternyata titik-titik yang tidak mudah yang saya lalui, oh untuk ketemu Juli ya. Ya, untuk ketemu Juli. Ya. Jadi saya bertobat umur 13, ketemu Juli umur 26, 13 tahun. Wah, seperti Yusuf ya. Yusuf umur 17, 30 tahun ketemu Firaun ya. Kalau ini ketemu Juli ya. Bertobat umur 13, umur 26 ketemu Juli. Ya. Memang hari ini saya nggak bisa ceritain semua ya apa yang saya dan Juli lalui ya. Tapi saudara, gara-gara ketemu Juli ya, hidup saya dan hidupnya Juli itu makin produktif ya. Kami makin semakin semangat ya menghidupi mimpi-mimpi Tuhan. Ya, akhirnya kami bisa berkarya bareng ya. Kami jadi pencipta games ya, edukasi games ya. Kami bikin board game, kami bikin card game. Dulu kami pikir bikin game itu hanya untuk anak-anak ya. Awalnya ya. Jadi karena dulu waktu saya kecil saya suka main ya karena hidup susah ya. Jadi harus kreatif. Jadi banyak main, salah satunya main monopoli, ular tangga. Nah, jadi ketika saya banyak berdoa kan, ketika bertobat tuh, Tuhan pakai hidup saya jadi berkat buat Indonesia. Nah, bingung kan mulai dari mana? Ya udah, saya pikir melalui badminton nih, ternyata bukan dari situ ya. Sekalipun ya dari bulu tangkis itu sebenarnya nggak ada yang sia-sia. Tuhan mengajarkan saya banyak hal. Ya, di sekolah juga saya banyak belajar. Ya, nah pas ketemu Juli, saya bilang, kita bikin apa ya supaya impact hidup kita buat Indonesia. Ya. Ya, akhirnya kami lihat, kami punya apa? Ya, saya suka main, ya suka main. Istri saya jago gambar. Ya, akhirnya kami bikin satu board game yang pertama namanya Semakin Berdetak. Mainnya kayak monopoli, saudara. Kalau di monopoli yang dikumpulin apa? Hotel, rumah, tanah, gitu ya. Nah, kalau board game pertama yang kami bikin, itu yang kami kumpulin itu karakter positif. Ya, kerendahan hati, kerajinan, sayang orang tua, ya, kesabaran dan sebagainya. Jadi pemenangnya yang paling banyak punya kartu karakter positif. Nah, itu board game pertama yang kami bikin. Ya. Akhirnya membuka jalan ya ke tempat-tempat yang baru, saudara. Ya singkat cerita, akhirnya kami bisa masuk ke Kementerian Anak, kami bikin produk untuk membangun karakter anak, untuk kesehatan anak. Ya, akhirnya Tuhan bukain jalan juga kami kolaborasi kerjasama dengan UNICEF. Ya, kami bikin produk untuk Kementerian Pendidikan, ya, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan dan lain-lain, saudara. Ya, bahkan ada salah satu board game yang kami bikin itu untuk namanya economic leadership. Kami diminta oleh Bank Indonesia ya untuk training banyak kepala daerah di Indonesia. Ya, jadi untuk training bupati, untuk training wali kota itu pakai board game economic leadership. Ya, itu saya Juli dan tim dari Bank Indonesia kami membuat board game-nya bareng-bareng. Ya, jadi ya Tuhan itu nggak pernah bohong gitu dengan janjinya. Yang penting kita tetap setia, percaya gitu sama janji Tuhan. Ya, sekalipun melewati masa-masa yang sukar. Ya, akhirnya saya dan Juli melihat begitu banyak kesempatan Tuhan bukain, saudara. Kami bikin misi kami itu begini. Kami lihat Indonesia perlu apa, kami bikin edukasi games ya. Oh, Indonesia ada masalah nih tentang pendidikan orang tua, tentang parenting. Kami bikin card tentang parenting. Oh, ada banyak orang muda sekarang punya impian, tapi nggak ngerti nih bikin goal, nggak ngerti bikin goal setting. Akhirnya kami kolaborasi dengan teman ahlinya, seorang coach, kami bikin card game tentang goal setting. Oh, orang Indonesia lemah di dalam komunikasi. Akhirnya kami bikin card tentang komunikasi. Ya. Akhirnya kami bikin tentang atur uang, tentang leadership, ya, dan lain-lain, saudara. Ya. Dan yang terakhir, kami bersama dengan sahabat itu membuat kelas online ya untuk anak-anak Indonesia namanya anakbisa.com. Ya, itu pelajaran-pelajaran non akademis. Ya. Jadi anak-anak bisa secara online belajar gambar, ya yang ngajar isi saya Juli. Ya. Jadi kalau kita daftar di Anak Bisa itu udah ada sekitar kalau yang kelas Juli itu sudah ada hampir 80 video. Ya, jadi belajar menggambar secara online, ya. Terus kita bikin kelas
masak, anak bisa masak, itu master chef ya Desi Trisnawati sebagai pengajarnya. Ya, akhirnya kami bikin kelas untuk membuat digital game, kami bikin kelas animasi, kami bikin kelas kreativitas dan lain-lain. Ya, jadi makin melihat, saudara, janji-janji Tuhan satu persatu digenapi. Ya, saya diingetin ya betapa Tuhan itu ya nggak pernah melupakan ya, janji-janji buat masing-masing kita. Ya, bahkan kita sendiri yang dikasih janji sering lupa. Ya, kita bahkan sering lupa ya doa-doa kita yang kita pernah naikkan mungkin bertahun-tahun yang lalu. Tapi Tuhan nggak pernah lupa dengan doa-doa kita. Ya. Nah, saudara, saya percaya sama seperti Tuhan menyertai Yusuf, sama seperti Tuhan menyertai Daud, sama seperti Tuhan menyertai Musa, sama seperti Tuhan menyertai Philip dan Julie, begitu juga Tuhan akan menyertai hidup saudara. Ya. Saya punya harapan ya setiap saudara yang hadir hari ini ya bisa menjadi hidupnya suatu hari bisa menjadi seperti mimpi Tuhan. Ya. Di awal saya bilang mimpi Tuhan lebih besar daripada mimpi saudara sendiri. Mimpi Tuhan lebih besar daripada mimpi orang tua saudara buat masing-masing saudara. Ya. Tetap ya, pegang terus janji Tuhan. Ya. Maju terus ya. Tetap bertekun ya, karena firman Tuhan bilang ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Jadi kalau kita tekun dengan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, potensi apapun yang Tuhan kasih dalam hidup kita, kita kembangkan, kita latih dengan ketekunan itu membuat kita tahan uji. Ya. Karena ada tantangan di depan kita. Ya. Tapi kalau kita tekun, kita jadi tahan uji. Nah, ketika kita tahan uji, pengharapan kita kuat, saudara. Pengharapan kita makin besar. Ya. Pengharapan kita seperti harapannya Tuhan. Ya. Senang sekali bisa sharing ya siang hari ini kepada teman-teman. Ya. Silakan ya kalau teman-teman ya mungkin sebelum berdoa ya ada yang mau bertanya ya mungkin 1-2 orang ya karena kata Bro Sudung bisa ada yang bertanya gitu ya Bro Sudung ya. Oke teman-teman, Tuhan memberkati saudara semua. Yang lain suaranya belum Bro Sudung. Test one. Ya. Check one. Oh, yes. Okay. Check one. Thank you, Philip. Yes. Ngomong sendiri. Ya, silakan. Oke, buat rekan-rekan yang mau bertanya bisa juga di kolom chat ya. Atau mau langsung juga boleh. Boleh, mau langsung. Silakan. Feel free ya untuk menanyakan Philip. Ada? Boleh angkat hands up. Sangat bersyukur ya hari ini mendengarkan Philip ya. Tadi yang sudah disampaikan. Kami sendiri punya tuh mainannya itu di rumah. Terima kasih. Ada mainannya di rumah. Kayaknya suami saya tuh kayaknya ngefans gitu sama Philip nih. Itu ngefans gara-gara ketawanya pasti. Oke. Apakah ada? Tidak ada rekan-rekan? Ada Vera? Ya silakan rekan-rekan kalau ada pertanyaan kalau. Iya. Halo Philip, salam kenal. Halo. Kak Vera. Tadi ya luar biasa banget ya, maksudnya cerita backgroundnya. Saya diberkati sekali. Cuma sekarang saya mau bertanya gini, waktu umur di mana lagi SMP, cuma tamat SMP itu, sekarang kan udah sukses ya. Ini pertanyaan ada beberapa ya. Yang pertama itu ketika udah sukses, Philip melanjutkan sekolah lagi atau tidak? Kedua, apa yang Philip rasakan? Apakah ada
apa sih namanya, mentalnya tuh agak apa sih, agak jatuh gitu ketika ngeliat teman-teman tuh masih sekolah, terus yang Philip sendiri cuma hanya tamatan SMP gitu. Itu sih pertanyaannya gitu loh. Terus ketika ada inspirasi ide-ide yang bikin game segala macam, itu berawal dari mana? Apakah hanya pure dari doa terus tiba-tiba Tuhan kasih tahu ini loh gitu. Itu 3 aja. Terima kasih. Oke. Saya nggak, setelah saya berhenti di sekolah di SMP, kelas 3 SMP, saya nggak lanjut ke sekolah formal. Ya, jadi saya tadi saya memilih menjadi seorang atlet, ya, sambil saya memang banyak belajar ya, dari buku-buku, ya. Terus kalau ada kesempatan ikut seminar-seminar, ya, sukses, saya suka ikut tuh, Kak, ya. Nah, jadi tapi secara sekolah formal memang saya berhenti, ya, tapi secara sekolah kehidupan maju terus. Ya, terus baca buku itu ya setiap bulan itu sejak umur 16 itu sampai hari ini ya 2-5 buku, ya, buku tentang macam-macam, buku rohani, buku biografi, buku tentang ide-ide kreatif, itu yang saya baca sampai hari ini, ya. Nah, kalau bicara tentang mental apa drop atau enggak, ya, memang tidak selalu mulus, ya, tapi ya sama seperti Paulus kan, kadang-kadang dia mengalami habis akal, ya, kalau kata Paulus. Habis akal tapi tidak putus asa. Wah, ya. Pas habis akal, pas lagi bingung, baca Alkitab dikuatkan. Ya. Percaya diri saya, ya, makin meningkat ketika saya baca firman Tuhan. Karena saya menemukan identitas yang sebenarnya. Ya. Jadi itu, Kak, ya. Tantangan udah pasti, ya. Ya. Tapi ketika habis akal, ketika bingung, baca Alkitab dikuatkan lagi. Iman saya ditumbuhkan. Ya, jadi nggak hidup berdasarkan apa kata orang, tapi hidup berdasarkan apa kata firman Tuhan. Ya, kalau apa kata orang yang membangun saya, itu yang saya pegang. Tapi kalau kata-katanya menjatuhkan, nggak nguatin, udah saya biarkan itu menjadi sambil lalu aja. Ya. Nah, kalau ide-ide udah pasti nggak datang dengan sendiri. Saya dan Julie memang harus banyak belajar, ya, banyak baca. Ya, banyak melihat, apalagi sekarang di era sosial media, ya, jadi banyak lihat ide-ide, ya, produk-produk yang orang lain bikin yang efektif itu kayak gimana, ya. Terus saya dan Julie juga sekalipun nggak punya anak kandung, beli buku-buku tentang pendidikan anak, ya. Brosudung hampir 1 lemari saya. Ya, buku-buku, ya, belum tentu itu yang punya anak bukunya tentang anak, mendidik anak bisa 1 lemari. Ya, jadi banyak belajar, ya, banyak melihat, ya, ya, di sosmed, di macam-macam, ya, di online tentang ide-ide terbaru tentang edukasi games tuh kayak gimana sih yang efektif, ya. Terus kami banyak belajar dari buku-bukunya, ya. Terus akhirnya kami mulai otak-atik, kami mulai praktek, ya, nggak hanya terinspirasi diam, kami mulai praktek, bikin produknya, terus diuji coba, ya, ke banyak anak, ke banyak orang, mana nih yang efektif, mana nih yang bikin mereka happy belajarnya, ya. Seperti itu sih, Kak. Ya, puji Tuhan sampai hari ini udah 40, akhirnya udah 40 karya, ya, saya dan istri saya buat. Tuhan berkati. Oke, baik. Nextnya bisa mungkin langsung Bang Poniman, tadi saya kurang jelas arti pertanyaannya, ya, waktu yang dibutuhkan atau apa gitu. Bang Poniman langsung boleh? Oh iya, setelah ketemu Cijul itu mungkin diskusi, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk Philip putuskan gitu ya. Oke, setelah pelayanan drugs, akhirnya mau total untuk coba bikin board game. Ya. Jadi saya sama Julie itu menikah 2004. Ya, kami jalankan bisnis dulu. Ya, ada satu bisnis yang kami jalankan. Ya, tapi untuk kami akhirnya dibukain oleh Tuhan untuk membuat edukasi games itu 2012. Jadi setelah 8 tahun kami menikah, ya, kami mulai membuat edukasi games, ya. Jadi sekarang udah 10 tahun, ya. Jadi ada 40 karya yang kami buat. Wow. Itu saudara, ya. Wow, senang sekali dengan teman-teman. Ini saya sama Julie ini harus segera berangkat karena ini hotel check out jam 1 udah diperpanjang. Oh gitu. Harus jam 12.
Oke. Pengennya sih semuanya boleh nanya nih, tapi bentar lagi diketok nih pintunya. Oke. Thank you Ko Philip, thank you banget. Thank you. Thank you banget ya Ko atas waktunya. Luar biasa OCM event kita hari ini. Kami sangat bersuka cita dengan kehadiran OCM Partners semua. Terima kasih juga untuk Ko Philip yang sangat menginspirasi untuk sharingnya hari ini, luar biasa dengan firman Tuhan yang dibagikan. Dari firman hari ini kita mendapatkan beberapa hal yang penting. Yang pertama, mimpi Tuhan lebih besar dari mimpi kita pribadi. Yang kedua, dalam masa sulit, sesulit apapun, kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Yang ketiga, percaya pada janji Tuhan, Tuhan tidak pernah bohong. Yes. Amin, Tuhan akan menggenapi segala janjinya. Amin. OCM Partners, untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui pelayanan OCM kita, silakan memberikan offering pada rekening Yayasan Joshua Ministry melalui QRIS yang tercantum di layar Zoom Bapak Ibu. Ya, supaya kita bisa mengundang Rere ya. Mungkin Ko Philip mau minta izin ini live, boleh? Oh iya. Dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih Ko Philip. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Ci Juli juga ya. Salam ya dari kami semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nanti janjian. Siap. Nanti aku akan bilang sama suamiku. Saudagar Kopi ya, ke Saudagar Kopi. Yes. Udah buka lagi kan Ko ya? Buka. Aku sekarang anaknya udah 2. Dulu mau menikah dari sana ngobrol-ngobrolnya, sekarang anaknya udah 2. Thank you banget ya Ko. Sama-sama, ketemu lagi. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Ya, bye. Oke, aduh Kak Rina mohon maaf ya, nggak sempat dijawab pertanyaannya tadi ya. Mungkin bisa panitia bantu by email kali ya, untuk dikirim ke Philip-nya. Oke, sekali lagi untuk offering kita bisa diberikan dengan ada QRIS yang tertera pada layar Bapak Ibu. Baik. Dan untuk doa penutup, saya mengundang Bapak Yopi Halomuan untuk menutup persekutuan kita siang hari ini. Untuk Bapak Yopi Halomuan dipersilahkan. Terima kasih, baik puji Tuhan. Kita hari ini mendengarkan poin-poin yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama tadi jelas sekali bahwa mimpi Tuhan jauh lebih besar daripada mimpi kita. Bahkan mimpi orang tua kita, amin. Bahkan setiap jejak-jejak yang kita alami dalam kehidupan kita adalah jejak-jejak yang menuju kepada janji Tuhan. Ya, dan jangan pernah menyerah. Terima kasih ya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir. Setia ya, pasti mengalami sesuatu, amin. Pasti mengalami sesuatu yang daripada Tuhan. Kita mau dukung juga OCM, Office Community Ministry, dengan memberikan persembahan. Silakan Bapak Ibu boleh memberikan persembahan, karena kita percaya bahwa ada banyak hal yang Tuhan akan ajarkan ya. Tadi Ko Philip bilang dia tidak sekolah secara formal, tapi dia sekolah kehidupan. Hal ini pun juga sama, ketika kita mendengar firman Tuhan ada sesuatu yang mengubahkan kita. Baik, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau ada di antara Bapak Ibu yang mungkin sedang mengalami masalah di pekerjaannya, beban yang berat, meeting yang mentok atau apapun itu, cash flow yang terhambat Bapak Ibu Saudara, kami rindu untuk berdoa buat Bapak Ibu. Kalau ada yang merasa sangat susah sekali, sulit sekali, boleh letakkan tangan di dada, kami mau berdoa buat Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh mendengar janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau memberikan kuasa kepada kami Tuhan, untuk pergi ke Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria, menjadi saksi Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada kehidupan yang sia-sia, tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Bahwa kehidupan kami akan menjadi saksi di kota tempat kami tinggal, di keluarga kami, di lingkungan kami. Oleh karena itu kami berdoa setiap masalah yang ada dalam pekerjaan kami Tuhan. Kami katakan Tuhan yang menolong kami di dalam nama Yesus.
Kami katakan terbuka pintu yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka setiap ide-ide yang mentok di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, terbuka juga cash flow yang tersumbat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati setiap pekerjaan OCM Partners Tuhan. Kami memberkati setiap usaha yang dilakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan, ada terobosan yang luar biasa. Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menguatkan. Kami berdoa juga kalau ada yang punya masalah hubungan Tuhan antara atasan dan bawahan. Rekan sekerja kami berdoa boleh mencair di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai. Yang pertama kali membangun hubungan. Yang pertama kali mungkin menyatakan pengampunan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu siang hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami tahu tidak ada yang sia-sia. Engkau sedang menaburkan sesuatu. Kalau kami gagal, kami sedang jatuh. Kalau mungkin kami ada di antara kami yang sedang ada di ujung tanduk Tuhan. Kami nggak tahu apakah ini harus kami teruskan atau tidak. Kami percaya Tuhan sedang berbicara kepada kami. Dengan firman yang disampaikan Ko Philip Tuhan. Luar biasa Engkau mengangkat Ko Philip dengan cara-cara yang ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau selesai, kami juga mau menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Umat Tuhan, kepunyaan Tuhan, kembalilah ke aktivitasmu, ke pekerjaanmu, ke usahamu. Tuhan akan memberkati engkau. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Dia menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kita. Dan penghiburan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima setiap berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, God bless you. Selamat bekerja kembali. Amin, God bless you. Ya, sebelum kita left the room, kita mau foto dulu ya, take a picture first, oke? Siapa yang mau ambil picture-nya? Bisa? Foto dulu ya, teman-teman semua, rekan-rekan semua. Oke, buka kameranya semuanya dalam hitungan 3, 2, 1, cheers. Sekali lagi, 3, 2, 1, cheers. Oke, sampai ketemu lagi 2 minggu ke depan. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. See you and God bless you all. Thank you semuanya ya. Terima kasih. Thank you Rere, thank you Bang Yopi, thank you teman-teman Iya. semua. Thank you.